Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangkan dada dan bersemangat dalam dakwah. Berkata Asy Syekh Muhammad bin Hadi Hafizahullah garis bawah. Janganlah dadamu terasa sempit wahai saudara. Yang mengajak kepada Allah, dai, dari sedikitnya pengikut. Semangatlah terhadap hidayah manusia dan curahkanlah sebagaimana Allah memerintahkanmu. Banyak jalan menuju surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku melihat seseorang bolak-balik di dalam jannah, surga karena sebuah pohon yang dia tebang karena menjulur ke bahu jalan mengganggu kaum muslimin. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Membuang gangguan yang berarti lebih mulia daripada membuang gangguan fisik, seperti menghilangkan keraguan-raguan dari pikiran yang menyimpang serta pikiran yang busuk dan jelek. 1. Yakni, dengan membuang gangguan oleh sebab dahan pohon yang mengganggu jalanan saja akan berbuah jannah. Lalu bagaimana dengan orang yang menghilangkan gangguan pikiran sesat secara bermakna, tentu pahalanya akan lebih besar dari itu, wallahu a'lam. 2. Disebutkan oleh Syekh dengan kalimat yang identik dengan ini dalam Syarriyat Asy-Syalihin. 3 jaminan untuk 3 perkara. Allah menjamin sebuah rumah di pinggiran surga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun ia berada di atas kebenaran, dan sebuah rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun hanya bercanda, dan sebuah rumah di tempat tertinggi di surga bagi mereka yang meningkatkan moral mereka. Orang yang sedikit salahnya Syekh Muqbil Al-Wadi'ah berkata, orang yang mengucapkan Allahu alam, karena tidak tahu suatu ilmu, niscaya sedikit kesalahannya, sedangkan orang yang berkata dengan prasangka dan hanya menduga-duga niscaya banyak kesalahannya. Di antara manfaat Al-Fatihah Ibn Al-Qayyim rahimahullah berkata, aku pernah tinggal di Mekah beberapa hari dalam keadaan sakit dan tidak aku dapati dokter maupun obat-obatan, maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan bacaan Al-Fatihah, maka aku pun mendapati pengaruh yang luar biasa, sembuh. Lalu aku pun menasihati orang-orang yang sakit untuk juga membaca Al-Fatihah dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Kiat meraih ketentraman kalbu. Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah menyatakan, ketentraman kalbu tidak akan diperoleh kecuali dengan pandangan hidup yang baik, melihat orang yang dibawa dalam urusan dunia, dan qanaah, merasa cukup, dengan pembagian rezeki Allah Ta'ala kepada hamba. Taudihul Ahkam min Bulughil Maram 7/287. Tabur bunga di atas kuburan adalah bid'ah. Tidak disyariatkan meletakkan daun wewangian dan bunga-bungaan di atas kuburan, karena hal ini tidak pernah dilakukan oleh salaf. Seandainya itu adalah baik, niscaya mereka melakukannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, semua bid'ah adalah sesat, walaupun orang-orang menganggapnya baik. Ahkamul Janais, halaman 258. Siapakah orang yang berhijrah itu? Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah darinya. Apa itu salafiyah? As-salafiyah adalah mengikuti manhaj, metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau, dikarenakan merekalah orang-orang yang mendahului kita, maka mengikuti jalan mereka, cara mereka beragama, itulah yang dimaksud salafiyah. Ditusuk dengan pasak dari besi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Sihir untuk menceraikan suami dan istrinya termasuk dosa besar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, usaha seseorang untuk menceraikan seorang wanita dengan suaminya termasuk dosa besar. Perbuatan tersebut merupakan sihir dan termasuk di antara amalan setan yang paling besar. Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah, ilmu itu dituntut dari Al-Asyogir, As-Silsilatus Shahihah, 695. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata, yang nampak bagiku adalah bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Asyogir di sini adalah orang-orang bodoh yang berbicara tentang urusan agama tanpa disertai pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka itu sesat dan menyesatkan.